Marcelino Ferdinand bukukan sejarah baru untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. 3 pemain timnas Indonesia yang wajib perbaiki penampilan saat menghadapi Vietnam pada Piala Asia 2023. Kabar gembira, Saine Patinama tiba di Doha, siap bela timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan nasib Shin Tae-yong aman hingga Juni 2024. PR Timnas Indonesia menumpuk usai dikalahkan Irak di Piala Asia 2023, pengamat soroti 3 hal ini. Marcelino Ferdinand bukukan sejarah baru untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Laga timnas Indonesia versus Irak juga jadi comeback skuad Garuda di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Selasa 15 Januari 2024, jadi pertandingan perdana setelah absen 16 tahun. Pada laga tersebut, timnas Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol Muhammad Ali pada menit ke-17. Skuad Garuda menunjukkan kegigihan mentalnya usai kebobolan 1 gol. Berawal dari aksi individu Yaakob Sayuri melewati satu pemain di sisi kanan, pemain PSM Makassar mengirim umpan silang ke arah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dengan tenang mampu menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Sayang skor imbang tersebut hanya bertahan hingga tambahan waktu di babak pertama. Irak mendapatkan gol kedua lewat umpan silang yang sukses dimanfaatkan oleh Osama Rashid. Gol tersebut berbau kontroversi karena Muhammad Ali terjebak dalam posisi offside sebelumnya. Pada akhir laga, timnas Indonesia kalah 1-3 usai Irak menambah gol lewat tembakan Aiman Hussein pada menit ke-75. Terlepas dari momentum tersebut, gol Marcelino Ferdinand tersebut jadi momentum bersejarah bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, gol tersebut menjadi yang perdana bagi timnas Indonesia sejak absen selama 16 tahun. Terakhir kali timnas Indonesia mencetak gol terjadi pada Piala Asia 2007 lewat kaki Eli Aiboy. Saat itu timnas Indonesia menantang Arab Saudi pada lanjutan pertandingan kedua grup D Piala Asia pada 14 Juli 2007. Arab Saudi menang 2-1 pada laga tersebut. Pada akhir turnamen, timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia 2007. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Korea Selatan. Kekalahan tersebut membuat timnas Indonesia hanya mengantongi 3 poin di fase grup. Skuad Garuda finish di peringkat ketiga fase grup Piala Asia 2007. Tiga pemain timnas Indonesia yang wajib perbaiki penampilan saat menghadapi Vietnam pada Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mengawali perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan kekalahan 1-3 dari Irak pada laga perdana grup D. Berikutnya, tim Garuda bakal berhadapan dengan Vietnam Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, pelatih Shin Tae-yong membuat kejutan dengan memainkan Justin Hubner sebagai gelandang ditemani Ivar Jenner. Sementara Marcelino Ferdinand, sang pencetak gol timnas Indonesia ke gawang Irak, ditempatkan di posisi winger kiri bersama Yaakob Sayuri mengapit Rafael Struijk. Komposisi itu membuat pertahanan timnas Indonesia lebih rapat karena Hubner memiliki gaya bermain defensif. Sedangkan dari aspek penyerangan, Pratama Arhan lebih leluasa untuk menyisir sisi kiri karena Marcelino diberikan kebebasan untuk bermanuver di depan kotak penalti lawan. Sayang, timnas Indonesia tetap kesulitan menembus pertahanan Irak. Sejumlah penggawa merah putih tidak bisa dipungkiri bermain di bawah ekspektasi dan menghadapi Vietnam nanti mereka wajib memperbaiki penampilannya. Diplot sebagai striker sentral, Struijk seringkali kesulitan bahkan cenderung kebingungan ketika menerima bola dari lini kedua. Ia beberapa kali gagal melewati pemain bertahan Irak dan bola dari kakinya terlalu mudah direbut. Di sisi lain, Struijk juga sebenarnya kurang mendapatkan asupan bola daerah sehingga minim peluang ketika menghadapi Irak. Menghadapi Vietnam, ia harus lebih aktif mencari ruang agar rekannya bisa memberikan umpan terukur kepadanya atau menjadi dummy agar pemain lain bisa memperoleh peluang. Sebagai pemain senior di skuad timnas Indonesia, Jordi Amat diharapkan mampu menularkan pengalaman bertanding di level teratas kepada rekan setimnya. Namun sayang, ia kerap melakukan kesalahan yang berujung fatal. Menjalin trio dengan Rizky Ridho dan Elkan Bagot, Jordi harus bisa mengurangi kesalahan elementer yang menguntungkan Vietnam. Berperan sebagai winger kanan, performa Asnawi tak segarang ketika timnas Indonesia bersua Argentina.
Ia terlihat sangat hati-hati ketika menguasai bola dan keberadaan Yakob di sisi lain membuatnya tak leluasa menyisir sisi kanan. Jika nanti dipasang melawan Vietnam, Asnawi harus bisa lebih berkomunikasi dengan Yakob atau siapapun yang menjadi partner di sisi kanan agar tidak canggung saat maju membantu penyerangan timnas Indonesia. Kabar gembira, Saina Patinama tiba di Doha, siap bela timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari tim nasional Indonesia menjelang laga perdana Piala Asia 2023 Qatar melawan Irak, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bek kiri asal klub Viking Football Club dalam kurung, Norwegia, Saina Patinama, tiba di Doha, Qatar untuk bergabung dengan rekan-rekannya Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Namun hampir pasti Saina belum bisa bermain untuk timnas dalam laga perdana versus Irak. Jikapun bisa bermain, kemungkinan dia akan dimasukkan di babak kedua mengingat dia sudah 2 pekan tidak berlatih bersama rekan-rekannya. Dalam 3 uji coba melawan Iran dan Libya, posisi bek kiri diisi oleh Pratama Arhan yang bermain cukup bagus kendati tim Garuda babak belur kemasukan 11 gol. Jika Saina tidak bisa bermain versus Irak, hal ini menjadi kerugian bagi timnas. Pasalnya, saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra, Irak pertengahan November 2023 lalu Saina bermain bagus dan pencetak satu-satunya gol untuk Indonesia. Kedatangan Saina ini kabar gembira untuk kita semua. Kekuatan kita bertambah. Sintayong pasti tersenyum lega, ujar pengamat sepak bola Roni Pangemanan dikutip Solopos. Dari kanal YouTube Bung Ropan, Senin. Informasi yang dihimpun solopos.com, Patinama mendarat di Doha, Qatar pada Senin 15 Januari 2024 dini hari waktu setempat. Pemain berusia 25 tahun ini dijemput oleh pelaksana fungsi pensosbud Kedutaan Besar RI dalam kurung KBRI Doha, Ali Murtado. Ali Murtado mengunggah dirinya bersama Saina Patinama di akun Instagramnya @alimurtado_id. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Selamat datang di Doha, Saina Patinama, seorang pemain berbakat yang rendah hati, sangat bangga akhirnya Anda bergabung dengan tim, tulis Ali Murtado. Saina Patinama yang darah Indonesia dari ayahnya yang warga Semarang, Jawa Tengah itu sebenarnya telah bergabung dengan timnas Indonesia dalam masa persiapan Piala Asia 2023 di Turki pertengahan Desember 2023. Namun bek kelahiran Lelystad, Belanda itu harus pulang ke Belanda awal Januari 2024 karena ibunya menderita sakit. Praktis 2 pekan Saina tidak berlatih bersama rekan-rekannya. Erick Thohir pastikan nasib Sintayong aman hingga Juni 2024. Ketua PSSI Erick Thohir belum kehilangan kepercayaan kepada pelatih timnas Indonesia, Sintayong, meski Marcelino Ferdinand DKK tidak memulai Piala Asia 2023 Qatar dengan baik. Erick Thohir mengatakan bahwa Sintayong mempunyai kontrak sebagai nakhoda timnas Indonesia dan timnas U-Strip 23 hingga Juni 2024 dengan dibebankan 2 target. Pertama, Sintayong harus membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kedua, timnas U-Strip 23 perlu diantaranya lolos dari babak penyisihan Piala Asia U-Strip 23 2024. Sintayong bakal memimpin timnas U-Strip 23 di Piala Asia U-Strip 23 2024 yang juga digelar di Qatar pada 15 April 3 Mei 2024. Saya mendukung penuh dan sesuai dengan kesepakatan Sintayong dikontrak hingga Juni 2024, ujar Erick Thohir. Dengan target-target lolos ke babak 16 besar, kami review. Kalau satu di antaranya, misalnya timnas U-Strip 23 lolos dari penyisihan grup bahkan ke 8 besar. Bukan tidak mungkin mandatori mendapatkan perpanjangan hingga 2027. Hubungan saya dengan Sintayong sangat baik. Tapi kembali sebagai ketua PSSI, saya harus profesional, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia menyerah 1-3 dari timnas Irak dalam partai pertama grup D Piala Asia 2023 di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Senin dalam kurung 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim berjulukan skuad Garuda ini sempat memberikan perlawanan dengan menyamakan kedudukan setelah gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-37 membalas gol Muhammad Ali yang dicetak pada menit ke-17. Namun timnas Indonesia lengah dan kebobolan 2 kali lagi oleh 2 pemain Irak, Osama Rashid pada menit ke-7 dan Aiman Hussein pada menit ke-75. Hasil negatif ini membuat timnas Indonesia berada di posisi terakhir klasemen sementara grup D Piala Asia 2023 dengan 0 poin dari 1 partai.
sama dengan timnas Vietnam yang berada di peringkat ketiga. Terdekat timnas Indonesia akan bentrok dengan timnas Vietnam dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. PR Timnas Indonesia menumpuk usai dikalahkan Irak di Piala Asia 2023, pengamat soroti 3 hal ini. Sektor pertahanan Timnas Indonesia meninggalkan sejumlah catatan tersendiri setelah mengalami kekalahan dari Timnas Irak pada pertandingan pertama grup D Piala Asia 2023. Dalam duel yang berlangsung di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Senin 15 Januari 2024 malam hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Irak setelah takluk dengan skor 1-3. 3 gol Irak pada pertandingan ini dicetak oleh Muhammad Ali, Osama Rashid, dan Aiman Hussein. Adapun satu-satunya gol balasan skuad Merah Putih dicetak Marcelino Ferdinand. Mantan pemain sekaligus pelatih Persik Kediri, Aris Budi, memberikan apresiasi bagi permainan skuad Garuda. Namun dia menyoroti penampilan sektor pertahanan yang masih sering melakukan kesalahan. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia sebetulnya bermain lumayan bagus, hanya saja, lagi-lagi masalah transisi dari bertahan menuju menyerang, ujar Aris Budi dikutip dari bola.com, Senin 15 Januari 2024. Kita kadang-kadang masih banyak melakukan kesalahan di pemain belakangnya, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh lawan, tambahnya. Terlalu cepat hilang bola. Strategi serangan balik yang diterapkan Shin Tae-yong pada laga ini sebetulnya sudah cukup tepat. Namun, jika para pemain lebih sering menghadapi tekanan, maka energinya akan lebih cepat terkuras. Tapi, lagi-lagi dalam sepak bola, ketika kita terkena serangan terus-menerus, pasti gol itu hanya tinggal menunggu waktu, ujar Aris Budi. Pemain belakang juga akan capek jika terus-terusan menghadapi serangan, karena kita terkena pressure yang begitu tinggi saat menguasai bola, kita terlalu cepat hilang bola, imbuhnya. Lini tengah harus berbenah. Duet antara Ivar Jenner dan Justin Hubner dinilai belum terlalu optimal untuk bisa menjaga tempo permainan. Skema build-up masih sering kandas karena absennya pemain yang bisa berperan di sektor ini. Belum adanya seorang pemain tengah yang punya karakter sebagai pengendali permainan, di situ kita lebih sering kehilangan bola, ujarnya. Jadi setelah kita beberapa menit ditekan, kita bisa merebut setelah 2 hingga 3 sentuhan, bolanya hilang lagi, kita berhana lagi, dan itu terjadi berulang-ulang kali, lanjutnya. PR di lini pertahanan. Aris Budi menyebut sektor pertahanan menjadi lini yang paling harus berbenah menjelang laga berikutnya. Para pemain di wilayah ini mesti bisa lebih tenang dalam menghadapi skema bola silang. Makanya untuk pertandingan ke depan, Vietnam gaya permainannya ngotot dengan kualitas pemain yang lumayan bagus, karena Jepang saja saat menghadapinya masih kalang kabut, ujarnya. Jadi kali ini permainan bisa saya nilai 6,5, pertahanan masih harus bisa lebih solid. Para pemain di belakang harus bisa meminimalisir kesalahan di area-area sendiri, ia menambahkan.